saya record. Sip. Oke. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang, saya lupa, jenis-jenis inovasi ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita akan belajar tentang sumber-sumber inovasi kalau sekarang. Apa sih yang disebut dengan sumber-sumber inovasi itu? Nah, jadi sumber-sumber inovasi itu sebenarnya adalah tempat di mana kita bisa, ini saya skip-skip aja ya, kita udah belajar kemarin. Sumber-sumber di mana kita bisa mendapatkan inovasi. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu kalau misalkan selama ini kita kira yang namanya inovasi itu pasti kerja satu orang saja atau misalkan kerja kelompok atau misalkan kerja perusahaan. Nah, itu sebenarnya tidak terbatas pada hal-hal seperti itu aja. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau bicara inovasi itu biasanya kita mengacu kepada suatu organisasi atau firm ya. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena biasanya yang disebut dengan organisasi itu mereka punya resource atau sumber daya yang lebih banyak daripada orang perorangan dan juga sistem manajemen yang baik. Sehingga kenapa disebut sistem manajemen yang baik? Jadi kalau misalkan ada inovasi, mereka yang pertama punya tujuan. Kenapa mereka harus melakukan inovasi? Yang kedua punya sistem penyimpanan, di mana mereka bisa menyimpan inovasinya. Dan yang ketiga mereka punya cara untuk memastikan gimana inovasinya bisa bertahan. Itulah kenapa yang kita sebut organisasi, institusi, itu biasanya sebagai sumber dari inovasi. Akan tetapi apakah yang namanya organisasi atau institusi ini berdiri sendiri? Ternyata tidak gitu ya. Karena pada akhirnya yang disebut dengan sumber inovasi itu biasanya bekerja secara sistem. Bagaimana itu bekerja secara sistem? Nah, jadi umumnya yang namanya firma itu atau institusi atau organisasi itu didukung oleh individu. Individu ini bisa berasal dari universitas, bisa juga dari organisasi itu sendiri, tapi juga bisa berasal dari pemerintah yang memang mendukung penelitian atau inovasi. Nah, tapi kadang-kadang juga ada organisasi luar yang bisa bergerak juga di bidang inovasi, kayak misalkan perusahaan swasta atau perusahaan yang tidak mencari keuntungan non-profit. Nah, mereka bisa bekerja sama, mereka bisa berdiri sendiri, akan tetapi biasanya kalau misalkan terjadi suatu hubungan timbal balik antar masing-masing pihak tersebut yang bisa mendukung inovasi, itu biasanya akan mendorong sustainabilitas atau keberlangsungan dan juga manfaat yang bisa diberikan oleh suatu inovasi. Seperti itu. Nah, jadi bisa berasal dari organisasi, profit, bisa berasal dari universitas, akademisi ya, bisa berasal dari organisasi yang sifatnya swasta atau non-profit, bisa berasal dari orang perorangan, tapi juga bisa berasal dari pemerintah. Nah, ini ada contoh kreativitas yang sifatnya individual. Jadi memang kadang-kadang di masa-masa yang lalu gitu, ketika kita masih hidup di zaman di mana masih banyak inovasi yang dimungkinkan, biasanya banyak sekali penemuan yang dilakukan oleh perorangan. Mereka biasanya memiliki kemampuan untuk melihat suatu peluang, suatu permasalahan, memiliki kemampuan untuk berpikir out of the box gitu ya, dan juga memiliki ide bagaimana cara mereka mewujudkan, memiliki cara gimana cara mereka mewujudkan ide mereka. Misalkan ini salah satu contohnya, ada Pak Gavriel Idan namanya. Dia adalah seorang insinyur di bidang elektrooptik. Dia membuat suatu kamera ya di dalam pil. Jadi kalau misalkan kita makan pilnya, kita bisa melihat isi dalam perut kita. Wow, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh kreativitas individu yang lainnya. Misalkan ada arus AC karya Nikola Tesla, ada ada X-ray ya, agak foto Ronsen itu karya Wilhelm Conrad Ronsen, orang Belanda, orang Jerman. Kemudian ada penemuan bola lampu, ada Davy Swan yang kita kenal adalah Thomas Alva Edison ya. Ada pesawat bertenaga ya, waktu itu masih bertenaga manusia gitu. Kita lari terus kita lompat baling-balingnya muter, ditemukan oleh Wright bersaudara, Orville dan Wilbur. Kemudian ada penemuan kamera itu ditemukan oleh Johansson. Kamera secara modern ya, bukan kamera pinhole tapi lebih ke kamera yang sifatnya mekanis. Nah, itu semua adalah contoh kreativitas yang ditimbulkan oleh orang perorangan. Ada juga kreativitas yang sifatnya organisasi. Organisasi itu biasanya mendayagunakan beberapa orang yang secara terkoordinasi, dan juga terorganisasi tentu saja belajar dari masa lalu atau dari apa yang sudah dikembangkan oleh organisasi tersebut untuk mengembangkan sistem baru di masa depan. Nah, organisasi itu dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang mengambil input baik itu secara uang maupun orang, sumber daya manusia ya, dan juga bahan baku dari lingkungan luar.
kemudian mengubah melalui interaksi dari manusia sehingga bisa menghasilkan uh, output atau produk seperti itu. Nah, contohnya ini ada contoh apa itu tadi? Contohnya adalah kotak saran gitu. Kotak saran ini meskipun kita mikirnya sederhana ya, tapi ini penemuan organisasi gitu. Tujuannya apa? Ya itu untuk mengumpulkan ide-ide dari organisasi internal, gimana caranya kita membangun organisasi ini dengan lebih baik. Seperti itu. Meskipun sederhana, tapi manfaatnya dari kotak saran ini cukup banyak. Apalagi kotak saran yang ditujukan untuk internal perusahaan. Nah, ini juga membuka salah satu kanal komunikasi antara perusahaan dengan karyawan. Nah, seperti yang kita tahu juga, Google salah satu sistem terbaik, sistem IT, inovasi di bidang IT terbaik sekarang. Perusahaannya itu juga menggunakan idea management system. Tujuannya apa? Tujuannya agar ide-ide yang dihasilkan, kreativitas dari para karyawannya itu tidak terbuang sia-sia. Kalau Honda juga seperti itu. Jadi Honda juga selalu mengutamakan bagaimana inovasi yang dibangun oleh perusahaannya selalu didorong oleh ide-ide yang dibangun dari karyawannya. Nah, tahapan yang paling penting itu adalah mengubah kreativitas menjadi inovasi. Tadi kita di awal sempat membahas kreativitas. Kreativitas itu apa sih? Ya, kreativitas itu ide gitu ya. Ide menarik yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya, yang bisa menyelesaikan suatu masalah, dan memang itu bisa menyelesaikan masalah orang banyak. Terus kalau inovasi bagaimana? Kemarin kita sudah bicara tentang inovasi. Inovasi itu biasanya melibatkan banyak orang, banyak pihak, dan banyak proses. Salah satu pihaknya adalah di inventor atau penemu. Penemu ini biasanya orang-orang yang hanya tertarik pada aspek teori dan abstraknya saja. Dan biasanya mereka sangat bersemangat untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan ini Dan Kamen ya. Dia membuat Segway. Kalau nggak salah dia meninggal karena waktu itu masuk jurang kalau nggak salah gara-gara Segway-nya nggak ada remnya. Nah, dia membangun suatu sistem yang bisa memindahkan orang dengan mudah dan cepat dan sederhana, Segway dan iBot ini. Nah, selain itu, ada juga nggak yang melibatkan orang lain? Ada, gitu ya. Jadi kita melibatkan pengguna. Pengguna ini siapa? Pengguna ini ya kira-kira siapa? Customer kita. Inovasi itu biasanya ini ya, kalau inovasi yang melibatkan pengguna, itu biasanya sifatnya dipersonalisasi. Maksudnya dipersonalisasi gimana? Jadi pengguna akhir itu nanti bisa menggunakan produk yang sudah ada sekarang itu sesuai dengan kebutuhan mereka, disesuaikan lagi. Nah, inovasi yang seperti ini yang istilahnya inovasi yang melibatkan pengguna. Contohnya begini, snowboard itu skateboard gitu ya. Konsepnya sih skateboard tapi dipakai untuk di salju, berski. Inovatornya siapa? Ada Tom Sim, Sherman Popan, orang-orang ini. Mereka ini siapa ya? Mereka itu sebenarnya atlet gitu ya. Atlet yang melakukan perubahan terhadap produk yang mereka awalnya beli, tapi menurut mereka kurang nyaman. Jadi mereka bikin perubahan sendiri. Mulai dari ukurannya, bentuknya, kemudian alatnya apa saja di atas snowboard. Kemudian mungkin alat-alat pendukungnya, seperti itu. Nah, ini contoh inovasi oleh pengguna. Inovasi oleh pengguna itu biasanya mereka memang mengembangkan dari produk yang sudah ada, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. Nah, ada juga yang dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan oleh organisasi. Nah, ini yang paling jelas ya. Karena biasanya ini juga yang kita rasakan sampai sekarang. Kemarin kita sudah sempat ngebahas inovasi oleh Apple, inovasi oleh Google, inovasi oleh Amazon. Nah, gimana mereka bisa muncul dengan ide-ide bagus atau dengan inovasi-inovasi mahal yang memang akhirnya bisa dijual dengan harga mahal atau istilahnya ya inilah bisa menjadi produk sukses mereka gitu ya. Nah, pada dasarnya mereka itu harus mengalokasikan sumber daya tertentu gitu, untuk melakukan riset. Riset itu pendekatan yang sifatnya baik mendasar maupun teraplikasi gitu. Apa maksudnya mendasar? Ya biasanya itu adalah riset yang mencari rumus-rumus baru. Setelah kita dapat rumus barunya, baru kita implementasikan applied research. Bagaimana kita mengimplementasikan rumus baru yang kita punya itu menjadi suatu produk yang bisa dipakai.
Nah, ini adalah contoh dua jenis riset yang berbeda. Kalau di universitas biasanya kita lakukan salah satu aja, apalagi untuk tugas akhir gitu ya. Kalau dua-duanya terlalu rumit, terlalu panjang. Nggak bisa hanya dengan setahun, apalagi 6 bulan. Nah, ada basic research, itu yang biasanya untuk mencari rumus baru. Ada applied research, itu yang biasanya mencari solusi baru dari rumus yang sudah dikembangkan tadi untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Masih ada beberapa slide lagi. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, kalau misalkan kita membahas pengembangan, jadi ada R&D ya, Research and Development. Jadi itu memang 2 tahap. Ada bagian research, ada bagian penelitian, ada bagian development, ada bagian pengembangan. Apa yang disebut development? Development itu adalah aktivitas atau kegiatan yang mengaplikasikan pengetahuan untuk menghasilkan baik itu alat, material, atau proses yang berguna atau bermanfaat. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita sudah lakukan riset, maka hasil riset itu perlu dikembangkan. Sehingga hasilnya itu bisa lebih digunakan untuk lebih luas atau lebih baik. Nah, ini misalkan kita ada hal-hal kecil yang menarik untuk dipelajari ya. Apple itu membuang uang, bukan membuang uang lah, anggaplah. Mereka mengalokasikan uang khusus untuk R&D yang tidak menghasilkan uang sekarang, tapi berpotensi menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Pada tahun 2016, di akhir tahun 2016 ya, kuartil 4, itu mereka menghabiskan 2,8 triliun dolar. Yang istilahnya itu di akhir tahun saja. Tahun 2016 total mereka menghabiskan uang 10,5 triliun dolar untuk tahun 2016. Alasannya apa? Ada 3. Yang pertama, produk mereka semakin luas. Yang kedua, layanan mereka yang mereka berikan itu juga semakin luas. Dan yang ketiga, ada fokus yang semakin besar untuk pengembangan teknologi di dalam Apple sendiri. Selama ini mungkin mereka menggunakan ide-ide dari luar atau pakai freelancer atau tenaga kontrak. Nah, jadi mereka meningkatkan R&D-nya di dalam tubuh mereka sendiri. Ada ruginya nggak kalau kita pakai R&D dari luar? Ada. Ruginya itu teknologi kita bisa bocor, tentu saja. Selain itu, kadang-kadang cara pikir orang luar tidak sesuai dengan cara pikir kita. Tapi ininya apa? Kelebihannya apa? Kelebihannya ya nggak perlu selalu membayar orang gitu ya. Jadi lebih murah sebenarnya kalau kita pakai freelancer atau tenaga lepas untuk melakukan R&D. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mengalokasikan dana yang besar gitu untuk melakukan riset and development. Ini tahun 2016 kayaknya. Amazon yang paling besar 16 triliun dolar gitu ya. Alphabet sebesar 13,9 triliun, Intel 12,7 triliun, Microsoft 12,3 dan Apple 10 triliun. Nah, itu yang istilahnya dana yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan besar untuk melakukan research and development. Bisa kita lihat di sini banyak sekali nama-nama produk yang kita pakai sekarang ya. Ada Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, General Electric, Oracle, Pfizer, Ford, General Motors. Banyak sekali perusahaan mulai dari IT, kemudian consumer goods, Johnson Johnson, kendaraan, General Motors, kemudian Qualcomm, itu juga IT untuk chip ya, dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa selalu memimpin pasar. Nah, inilah yang perlu diperhatikan ketika perusahaan kita sudah cukup besar. Semakin besar perusahaan kita, semakin merah terutama ya, semakin merah pasar kita atau ocean kita, red ocean, maka semakin besar dana yang harus kita alokasikan pada R&D. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa selalu berinovasi. Dari tahun ke tahun itu ada target inovasi. Mau ngerilis apa? Mau ngerilis produk baru apa? Mau memperbarui produk apa? Sehingga kita bisa selalu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, perubahan kebutuhan customer, perubahan strategi pesaing. Nah, hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya inovasi itu arusnya lurus, jalurnya lurus. Mulai dari penemuan ilmiah di sebelah kiri, kemudian menuju invensi.
Invensi itu kita menemukan hal yang baru gitu ya. Kemudian ke engineering. Engineering itu apa? Engineering itu merealisasikan hasil invensi kita, membuatnya menjadi suatu produk yang bisa dipakai, kemudian dimanufaktur atau diproduksi secara massal, dan kemudian dipasarkan. Itu inovasi. Kalau misalkan kita hanya berhenti pada engineering saja, itu tugas akhir. Kalau misalkan nanti Anissa bikin suatu sistem pengendali suatu sistem pengendali untuk nutrisi, ppm nutrisi dari sistem hidroponik, nah itu sampai tahap ini saja. Disebut inovasi bagaimana? Disebut inovasi kalau misalkan kita sudah produksi dalam jumlah besar terus kita pasarkan, kita dapat uang, kita dapat revenue dari situ. Kita dapat pemasukan. Nah, itulah yang disebut inovasi. Pada tahun 50 dan 60 biasanya dilakukan suatu pengembangan berdasarkan istilahnya model yang didasarkan kepada permintaan. Permintaan siapa? Permintaan pengguna, permintaan user. Hal ini sangat dikritik ya, karena biasanya inovasi yang didasarkan sepenuhnya pada customer itu tidak sustain. Customer itu kadang-kadang tidak tahu apa yang mereka mau. Itu yang ditekankan oleh Steve Jobs. Kita yang harus memberitahu kepada customer apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Itulah yang menunjukkan bahwa biasanya organisasi yang merupakan inovator-inovator sukses biasanya menggunakan sumber yang bermacam-macam untuk informasi dan ide. Baik itu dari dalam perusahaan, kemudian dikaitkan dengan customer mereka, kemudian dikaitkan dengan network eksternal ya, misalkan mereka dapat layar sentuh dari siapa, mereka dapat chip dari siapa, mereka dapat uh, istilahnya casing dari siapa, dan juga dihubungkan dengan sumber-sumber eksternal lainnya. Semakin banyak sumber yang bisa memberikan masukan, itu bisa mendukung inovasi yang lebih baik. Nah, inilah yang disebut inovasi yang kuat. Sumber-sumber inovasi yang kuat umumnya dari internal perusahaan, dihubungkan dengan customer, supplier, kompetitor atau pesaing, dan juga komplementor atau pelengkap. Itulah yang biasanya mendukung adanya kolaborasi. Karena inovasi kuat tidak bisa berdiri sendiri. Itulah yang mendukung para perusahaan swasta atau organisasi itu membangun aliansi atau kerjasama, baik itu dengan customer, dengan supplier, dengan pelengkap, komplementer, atau bahkan kompetitor untuk bekerja sama pada proyek inovasi tertentu yang bisa mendukung pertukaran informasi untuk mengejar inovasi yang lebih baik. Contohnya apa? Salah satu contohnya adalah Zigbee, Zigbee Alliance. Nah, nanti itu saya jadikan tugas akhir saya untuk UTS. Coba cari tahu lebih lanjut tentang inovasi dari Zigbee Alliance atau Wi-Fi Alliance contohnya. Kenapa itu menarik? Karena Zigbee Alliance atau Wi-Fi Alliance itu dibangun dari beberapa perusahaan yang pertama, mereka pesaing, sama-sama produsen sensor. Kedua, atau juga sama-sama produsen sama-sama produsen alat komunikasi. Apa yang buat mereka istimewa? Karena terdiri dari berbagai macam jenis perusahaan. Ada perusahaan yang bergerak di bidang sensor, ada yang bergerak di bidang Wi-Fi, ada yang bergerak di bidang komunikasi. Tapi mereka sama tujuannya, yaitu untuk memajukan Zigbee, mendukung inovasi-inovasi baru di pasar. Nah, nanti colong cari lebih lanjut untuk tugas tes. Nah, ini contohnya beberapa persen dari perusahaan yang melaporkan ada kolaborasi secara ekstensif dengan customer, supplier, dan universitas. Kita bisa lihat di Jepang mereka lebih banyak bekerja sama dengan customer. Kalau di Amerika mereka lebih banyak bekerja sama dengan supplier, begitu juga dengan Eropa. Di Amerika, Eropa, dan Jepang 33% atau sepertiga perusahaan total yang diwawancara melaporkan bekerja sama dengan universitas. Nah, jadi memang ini ya, bobotnya seperti itu. Oke, eksternal atau internal ini sumber dari inovasi. Nah, jadi sudah ada penelitian yang menyebutkan bahwa external information atau sumber-sumber eksternal dari informasi tersebut biasanya mendukung
dari komplement atau pelengkap, bukan dari substitute atau pengganti. Dari research and development atau penelitian dan pengembangan yang sifatnya in-house atau internal perusahaan. Maksudnya gimana? Maksudnya memang bagus kalau kita mengumpulkan ide atau informasi dari luar perusahaan, tapi itu tidak akan bisa menggantikan dari kemampuan riset dan pengembangan yang dimiliki oleh internal perusahaan. Jadi tetap perusahaan itu harus punya skema atau sistem penelitian dan pengembangan sendiri. Kalau misalkan ada masukan dari luar, ada dari supplier, ada dari pesaing, ada dari user, ada dari customer, itu sifatnya komplement atau pelengkap. Perusahaan harus tetap punya skema atau sistem R&D sendiri. Nah, gimana penelitian yang berjalan di lingkungan kampus dan pemerintah? Nah, biasanya hasil inovasi yang bagus itu juga banyak yang berasal dari universitas, pemerintah, dan juga inkubator. Inkubator itu apa? Inkubator itu inkubator bisnis ya. Di kampus kita sudah ada kayaknya. Jadi yang dimaksud oleh inkubator bisnis itu biasanya adalah ini. Bagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa itu bisa menjadi asal suatu startup atau bisnis. Nah, mungkin karena sekarang inkubator bisnis kita dipegang siapa ya? Saya lupa. Itu biasanya produk-produk hasil penelitian dosen dan mahasiswa itu bisa diarahkan untuk menjadi suatu perusahaan di situ. Didukung juga oleh kampus. Dukungnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelatihan, bimbingan, bahkan juga untuk mencari sumber dana, untuk mencari investor seperti itu. Dan itu sangat penting keberadaannya di lingkungan kampus ya, baik itu inkubator maupun science park. Science park itu gimana? Science park itu adalah suatu usaha dari pemerintah setempat untuk memajukan tingkat teknologi di suatu daerah dengan mengkolaborasikan beberapa universitas, pemerintah, dan juga swasta yang biasanya ada di satu tempat. Kalau di Bandung, kalau nggak salah ada di Telkom University ya, ada Telkom Science Park kalau nggak salah. Nah, selanjutnya karena sekarang, nah ini tinggal dikit kayaknya. Oke, ini ada juga jaringan kolaborasi untuk mendukung inovasi. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk memajukan teknologi melalui hal-hal baru. Biasanya yang melakukan siapa? Biasanya yang melakukan adalah perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang yang sejalan. Seperti itu. Misalkan Leica. Leica itu adalah rajanya kamera. Kamera mahal tuh punya Leica. Huawei itu adalah produsen HP. HP-nya HP murah. Iya, Huawei itu spesialis HP murah. Tapi dengan kerjasama dengan Leica, mereka bisa mengembangkan suatu kamera di HP yang memang produknya sangat bagus dan bisa menghasilkan handphone yang lebih premium. Seperti itu. Itu kelebihannya. Kemudian Google, Facebook, Amazon, IBM, dan Microsoft. Gitu ya. Mereka berkolaborasi untuk mengembangkan AI, Artificial Intelligence. Sehingga bisa membangun sistem mesin berpikir yang lebih baik. Nah, ini yang nanti bisa kita lihat salah satu motor pengembangan AI terbaik asalnya dari Google, Facebook, Amazon, IBM, dan Microsoft. Semua data pengguna Google itu mahal sekali, apalagi Facebook gitu ya, orang-orang beraktivitas itu banyaknya di Facebook. Amazon jual beli, IBM itu hitung-hitungan, Microsoft itu sistemnya Windows-nya itu banyak sekali dipakai. Nah, jadi kesimpulannya apa? Untuk mendukung inovasi itu dibutuhkan kreativitas. Kemudian meskipun memang inovasi itu asalnya dari inventor yang sifatnya individu, tapi itu sudah so yesterday lah ya. Itu zaman-zaman di mana kita belum terhubung. Zaman sekarang yang namanya inovasi itu didukung oleh kerjasama, kolaborasi, pertukaran informasi secara cepat, kemudian identifikasi pengguna, dan juga sustainability, keberlangsungan. Bagaimana mendukung inovasi itu punya keberlangsungan? Kerjasama. Siapa yang bagian mengembangkan? Universitas misalkan. Siapa yang bagian manufaktur? Bagian swasta misalkan. Kemudian siapa yang menggunakan? Pemerintah misalkan. Nah, itu adalah contoh dari sumber-sumber inovasi dan bagaimana sumber-sumber tadi bisa berkontribusi untuk mendukung
pelaksanaan inovasi secara berkelanjutan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu nanti soal UTS-nya akan saya kirim di LMS ya. Mungkin insya Allah paling lambat nanti siang bisa langsung dikerjakan bentuknya esai. Saya kasih waktu 3-4 hari nanti saya cek lagi. Kalau begitu saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Nanti kalau misalkan ada yang kurang-kurang bisa ditanyakan langsung aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.